Selamat pagi Bapak Anton, perkenalkan saya Mas Julian. Saya di sini akan melakukan tindakan perawatan berupa pemeriksaan fisik. Ada Bapak saya kontak dan sudah saya lakukan bersama Bapak tadi, yang dilakukan mungkin 10-15 menit. Sebelumnya saya menyiapkan alat terlebih dahulu Bapak ya. Permisi. Nah itu kita lakukan menyiapkan, mangkat, lalu kita menggunakan handspoon. Setelah menggunakan handspoon, kita lanjut untuk melakukan pemeriksaan keadaan umum pasien. Keadaan umum pasien kita cek terlebih dahulu dari GCS-nya. GCS normal kan 15, jika di bawah 7 dia mengalami koma. Lalu itu secara kuantitatif dan kualitatifnya kita lihat kesadaran pasien secara kualitatif yaitu komfort mentis, sadar penuh, apatis, perhatian berkurang, lalu sopor mateis, dan koma itu tidak ada kesadaran sama sekali. Setelah itu setelah selesai kita ukur tinggi badan dan berat badan pasien, lalu kita lanjut untuk pemeriksaan fisik pasien yang dimulai dari rambut pasien. Kita inspeksi terlebih dahulu, inspeksi apakah ada komel atau tidak, lalu rambutnya mudah patah atau tidak, warna dari rambut pasien hitam, merah atau kuningnya, lalu kita cek rambutnya mudah patah atau tidak, lalu kita palpasi dari kulit kepala pasien apakah ada benjolan atau tidak, dan apakah ada fraktur atau tidak. Jika selesai, kita lanjut untuk melakukan pemeriksaan mata. Pemeriksaan mata kita lihat kanan dan kiri apakah simetris atau tidak, lalu dari selera pasien apakah kekuningan atau putih. Jika kekuningan berarti pasien mengalami hepatitis curigai. Lalu selanjutnya kita lihat apakah ada sekret atau tidak di mata pasien. Jika sekret kita bersihkan, lalu kita cek refleks pupil dari pasien menggunakan menlek dari luar ke dalam. Coba ya, normalnya di pasien mengecil. Setelah itu kita lakukan pemeriksaan visus mata dengan menggunakan Snellen chart. Snellen chart dengan jarak 6 meter. Ya, Bapak, ini bisa lihat ini huruf apa? Ini Pak, sampai bawah. Jika pasien melihat berarti visus mata pasien mengalami normal. Lalu setelah itu kita lakukan pengecekan daerah hidung. Daerah hidung kita inspeksi terlebih dahulu kanan dan kiri apakah simetris atau tidak. Lalu kita cek daerah mukosa hidung pasien menggunakan spekulum. Spekulum tidak ada, ini anggap aja spekulum ya teman-teman. Spekulum kita cek dari mukosa hidung pasien warnanya apa, lalu kebersihannya bagaimana. Setelah itu kita palpasi daerah sinus maxillaris, ethmoid, sama plantaris. Kita cek, kita raba apakah ada pembengkakan atau tidak. Tidak pembengkakan berarti normal. Lalu setelah itu kita lakukan pengecekan indera penciuman pasien menggunakan bau-bauan seperti sabun, yang kayu putih, dan lain-lain. Ini kebetulan ada sabun di sini. Lalu anjurkan pasien untuk menutup matanya. Bapak bisa pejam sebentar, lalu kita dekatkan ke hidung pasien dan anjurkan pasien untuk mencium bauan tersebut. Bapak bisa mencium bau ini? Bisa ya. Bau apa ini Pak? Bau sabun. Oke, berarti tidak ada masalah di bagian indera penciuman pasien. Setelah itu kita lanjut untuk pemeriksaan mulut. Pemeriksaan mulut sendiri kita menggunakan kalkulator untuk menahan lidah pasien. Sambil kita menahan lidah pasien, sambil kita lihat si Pak ya sudah menganjurkan pasien untuk membuka mulut. Kita cek bibirnya pasien tadi, kita lihat kelembapan dan basah atau tidaknya dari bibir pasien. Lalu cek dari gigi pasien apakah ada karies atau tidak. Lalu untuk gusi apakah ada lesi atau tidak. Lalu lidah pasien berwarna kemerahan atau pucat. Lalu untuk tongsil pasien apakah ada pembengkakan atau tidak. Setelah itu kita lepas. Kita lanjut untuk pemeriksaan telinga. Untuk pemeriksaan telinga sendiri kita inspeksi terlebih dahulu kanan dan kiri apakah simetris atau tidak. Lalu setelah itu kita lihat di pinggir-pinggir dari kuping pasien apakah ada lesi atau pembengkakan dari kupingnya. Setelah itu kita gunakan senter untuk membuka telinga pasien, yaitu dengan tarik ke atas dan ke belakang. Kita cek apakah ada spesimen atau tidak. Sebenarnya yang terdekat dari pasien, karena pantomnya susah untuk dimiringkan, kita gunakan kuping kanan pasien. Setelah telinga pasien, lalu kita menggunakan tes
tes Schwaber, Rhine dan Weber. Schwaber, Rhine dan Weber. Untuk Rhine sendiri kita cek di daerah mastoid pasien. Terdengar Pak? Dengar getarannya? Sebelahnya? Oke, sudah. Kita dekatkan juga di samping telinga pasien. Ya, setelah selesai kita lanjut untuk pemeriksaan leher. Untuk pemeriksaan leher kita cek dulu simetrisan dari kanan dan kiri pasien, apakah ada pembengkakan pembuluh darah atau tidak. Lalu kita anjurkan pasien menelan sambil memegang daerah kanan dan kiri pasien. Bapak permisi bisa menelan sebentar? Ya, sudah menelan, kita rasakan kanan dan kiri apakah simetris atau tidak. Setelah itu sudah selesai. Ya, setelah itu kita lanjut untuk pemeriksaan torak pasien. Untuk pemeriksaan torak kita lanjut kita inspeksi terlebih dahulu dari kanan dan kiri pasien, kita cek perkembangannya sama atau tidak, simetris atau tidak. Setelah itu kita palpasi di bagian dari pasien sambil mengajarkan pasien untuk mengucapkan 77. Bapak nanti setelah tangan saya di dada Bapak mengucapkan 77 Pak ya. Oke, ya siapa? Oke, normalnya kanan dan kiri pasien dari terasa getarannya. Lalu setelah itu kita lakukan perkusi di bagian seluruh lapang paru pasien. Cek. Normalnya suaranya sonor. Setelah itu kita lakukan auskultasi di bagian tracheal sampai ke bawah. Kita cek di daerah tracheal, bronkial, vesikular, dan vesikular. Normalnya suaranya vesikular. Oke, setelah itu kita lanjut untuk pemeriksaan jantung. Untuk pemeriksaan jantung kita inspeksi terlebih dahulu apakah ada penonjolan ictus cordis pasien. Jika normalnya tidak ada, setelah itu kita palpasi apakah ada penonjolan atau nyeri tekan di daerah jantung pasien. Nah, jika tidak ada berarti tidak ada nyeri di bagian daerah pasien. Setelah itu kita lakukan auskultasi suara jantung pasien, yaitu di daerah aorta, pulmonal, lalu tricuspid dan mitral. Sebelumnya kita cek dulu batas jantung pasien. Sambil kita cek, sambil kita dengarkan apakah ada pelebaran dari jantung pasien. Jika tidak ada, normalnya tidak ada. Jika tidak ada, kita lanjut untuk mendengarkan suara jantung pasien. Kita dengarkan suara jantung pasien di daerah ICS2, yaitu di daerah aorta, lalu di daerah pulmonal, lalu di daerah tricuspid dan di mitral. Normalnya suara jantung pasien itu reguler, teratur dan bersih. Setelah itu kita lakukan pemeriksaan abdomen. Untuk pemeriksaan abdomen kita inspeksi terlebih dahulu apakah ada pembengkakan atau bayangan dari pembuluh darah pasien. Setelah itu kita palpasi daerah 9 regio pada perut pasien, sambil kita cek apakah ada nyeri rekan di daerah perut pasien. Ya, jika tidak ada berarti tidak ada nyeri di bagian perut pasien. Lalu kita lanjut untuk melakukan palpasi. Kita palpasi di seluruh abdomen 9 regio tadi. Normalnya suaranya timpani. Lalu setelah itu kita dengarkan bising usus pasien di seluruh 9 regio tadi yang terdengar biasanya di bagian sebelah kanan. Sambil kita hitung bising usus pasien. Normalnya 5-30 kali per menit. Oke, selanjutnya kita selesai pemeriksaan bagian abdomen, kita lanjut untuk pemeriksaan genital pasien. Ini pasiennya cowok, kita cek di bagian
gland penis, lalu skrotum pasien, apakah ada lesi atau tidak, lalu kebersihan yang cairan yang keluar dari penis pasien, baunya seperti apa, lalu teksturnya, lalu kita lihat apakah ada peradangan atau tidak di bagian penis pasien. Setelah selesai, kita lakukan pemeriksaan di bagian anus pasien. Anusnya kita anjurkan masuk, Bapak bisa mereng sebelah sana Pak ya. Oke, merengkan. Ya, sudah mereng. Sambil kita inspeksi apakah ada pembuluh darah, lalu warna dari anus pasien, lalu kita palpasi apakah ada pembesaran pembuluh darah di bagian anus pasien, lalu splinteraninya apakah terlihat atau tidak. Oke, setelah itu kita lanjut ke pemeriksaan ekstremitas pasien. Ekstremitas kita cek di bagian lengan, ekstremitas atas lengan dan bawah, ekstremitas bawah kaki pasien. Kita anjurkan untuk menggerakkan anggota tubuh pasien. Bapak bisa mengangkat tangannya, ya, angkatnya tangan sebelahnya Pak juga Pak. Oke, coba diangkat sendiri. Coba diangkat sendiri Pak. Ya, bisa diangkat sendiri berarti normal. Lalu anjurkan pasien untuk mengentangkan tangannya kanan kiri, kanan kiri kayak gini. Jika bisa berarti tidak ada masalah di bagian ekstremitas atas. Lalu di bagian pergelangan tangan kita lakukan pemeriksaan seperti ini. Apakah ada sakit Pak? Jika tidak ada berarti tidak ada masalah di bagian pergelangan tangan pasien. Umumnya tidak ada nyeri di bagian pergelangan pasien. Setelah itu kita anjurkan, setelah itu kita lakukan pemeriksaan refleks fisiologis pasien. Biasanya kita anjurkan pasien seperti ini, luruskan lengannya, lalu kita pukul bagian ya bicep pasien. Normalnya pasien bisa dengan refleks fisiologis ini normal angkat seperti ini. Lalu di bagian tricep di bagian sini angkat seperti itu. Lalu di bagian ekstremitas bawah kita lakukan pengecekan juga seperti Bapak bisa mengangkat tangannya, bisa mengangkat kakinya. Biasanya pasien jika sudah bisa mengangkat kaki seperti ini tidak ada masalah di bagian kaki pasien. Setelah itu kita lipat kaki pasien. Apa ada nyeri Pak? Tidak ada, berarti tidak ada masalah di bagian kaki pasien. Setelah selesai melakukan pemeriksaan fisik, kita rapikan alat dan kita rapikan pasien. Setelah itu membereskan alat, melepaskan skun dan mencuci tangan. Bapak, bagaimana keadaannya sekarang? Apakah ada keluhan? Oke, jika tidak ada keluhan, mungkin nanti saya akan kesini lagi untuk melihat kondisi Bapak ya. Kalau begitu saya permisi dan saya izin untuk membereskan alat. Ya, setelah itu kita buat handskun, lepas handskun, lalu mencuci tangan, kembali ke nurse station dan melakukan pendokumentasian.